logistik wilayah 3 Bantaeng, Bulukumba, Sijai yang wilayah 5 Bantaeng yang sudah berada di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pertanian, Koperasi Pertanian. Juga kepala sekolah SMK Negeri 8 Bulukumba beserta guru-guru sudah hadir dalam rangka benchmarking ke Cianjur, khususnya Balai Besar, kemudian SMKPP dan salah satu industri yaitu Tonas Coffee. Nah, sebelum mungkin untuk melanjutkan ke kegiatan yang ada di balai ini, mungkin ada satu forum diskusi yang bisa kita buka. Untuk itu mungkin saya akan memandu diskusi ini dan kami siap untuk menampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak atas nama Munir SPDI, basic pendidikannya guru agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini ada hal menarik yang saya amati sebelum memasuki ruangan ini. Yang pertama adalah luas lahan dan kondisi yang kami saksikan, bagaimana lahan ini tertata dengan baik, bagaimana lokasi ini kelihatan bersih. Ketika kami respect dengan keadaan kami di wilayah kami, tentu ada tantangan besar yang harus kami terapkan dari menggali informasi di tempat ini. Mohon petunjuk tentang manajemen pengelolaan lahan ini, Pak, karena saya yakin dan percaya di tempat ini mayoritas ASN. Lalu teknik pengelolaan lokasi yang luas ini seperti apa, Pak? Apakah kalau di daerah kami terus terang ya belum berbanding lurus dengan apa yang kami saksikan saat ini dengan luas lahan yang kecil, tetapi kami belum bisa memanajemen dengan baik. Mungkin ada strategi pengolahan bagaimana supaya lokasi yang ada yang luas seperti ini bisa dinampakkan dengan wajah yang begitu indah, bersih, dan mungkin sumber daya manusia yang terbatas. Kami mau tahu, Pak, seperti apa manajemen pengelolaannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita tampung dulu ya. Kemudian yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisal, Pak. Kebetulan saya adalah guru produktif merangkap guru informatika. Jadi kami ingin sedikit bercerita sekaligus meminta saran dan pendapat dari pihak BPPB Cianjur atau BK. Kebetulan di sekolah kami itu ada beberapa teaching factory atau TEPA yang akan kami kembangkan. Di antaranya yang pertama adalah pembibitan, kemudian kedua pembuatan pupuk kompos, dan yang ketiga yang
coba kami buat adalah pengolahan biji karet menjadi produk makanan, olahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan bisa dipasarkan ke depannya. Cuma kami terbentur pada image atau pandangan masyarakat di sekitar tempat tinggal kami bahwa biji karet ini belum bisa dikonsumsi. Itu anggapan masyarakat di sekitar sekolah kami. Padahal luasnya karet di sana, bahan bakunya itu melimpah kalau kita mau memanfaatkan. Kami sudah mencoba beberapa sampel mengolah itu dan alhamdulillah sampai sekarang kami sehat-sehat saja. Cuma untuk meyakinkan masyarakat itu langkah apa yang akan kami ambil, Pak, yang bisa kami terapkan ke depannya supaya produk ini bisa dikenal dan bisa diproduksi, menghasilkan bagi unit produksi jurusan kami. Ya, sekian dulu kesempatan pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus SP. Kebetulan saya sebagai ketua jurusan atau kaprodi di jurusan Administrasi Tanaman Perkebunan, Pak. Saya juga sudah yang ketiga kalinya berkunjung di PTK, Pak. Dengan ada beberapa kegiatan di PTK kami selalu dilibatkan. Yang kami akan pertanyakan dan sharing mengenai tentang yang paling utama tentang TEFA. Untuk jurusan perkebunan untuk ke depan, untuk yang kami akan lakukan ada beberapa hal yang paling pertama adalah pengembangan pembibit tempat sesuai yang saya tambahkan dari teman tim tadi. Untuk pengembangan pembibitan, jadi ada beberapa komoditi, ada untuk tentunya komoditi perkebunan. Komoditi utama kami akan kembangkan adalah untuk komoditi tanaman karet, kemudian ada kakao dan kopi. Namun untuk saat ini kami fokus di karet karena ada beberapa kebetulan petani di sana banyak membutuhkan bibit karet, Pak. Namun yang terkendala adalah untuk pengembangan vegetatifnya, Pak. Kami di sana, makanya itu kami akan sharing mungkin atau pertanyakan untuk pengembangan vegetatifnya yang seperti apa yang lebih bagus, yang lebih tentunya akan diminati oleh kelompok tani maupun petani. Kemudian untuk berikutnya adalah mengenai tentang kami. Untuk tahun ini kami masukkan untuk pengolahan pupuk organik. Untuk pupuk organiknya kami nanti akan proses secara granular. Nantinya makanya kami akan banyak bertanya juga mengenai seperti apa proses pengemasan yang baik, proses penjualannya dan kerjasamanya dengan industri seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai tentang hidroponik, Pak. Jadi kami juga akan kembangkan hidroponik. Kebetulan untuk kami di bantuan PK ini untuk pengembangan sayur organik yaitu hidroponik. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, nanti saya secara umum saja ya. Tiga-tiganya nanti secara detail biar teman-teman. Yang pertama tentang tata kelola untuk lahan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita pendekatannya itu adalah pendekatan sosial, Pak. Pendekatan sosial itu artinya tenaga-tenaga itu kami ambil dari lingkungan di sekitar kita, sehingga akan mewadahi keinginan masyarakat sekitar sebagai sapam yang tidak tertulis,
Sapaan yang tidak tertulis itu artinya dia bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Satu itu. Yang kedua, kita itu kelihatannya ini hampir setengah Pak. Kita itu sekarang itu hampir setengah tenaga honorer kita. Kalau kita bukan honorer, tenaga kontrak kita itu 100, terdiri dari satpam, housekeeping, teman-teman pengelola lahan. Ini 100 Bapak Ibu. Nah, semua tanggung jawab semua diatur di SOP-nya Bapak Ibu. SOP itu bergerak sesuai dengan kondisi. Kalau di sini musim hujan akan untuk potong rumputnya agak cepat. Kalau musim kemarau agak lambat karena kan rumput pada pertumbuhannya tidak secepat yang banyak hujan. Nah, ini diatur semua. Ada penanggung jawab ruangan, ada penanggung jawab lahan. Lahan itu artinya yang lingkungan, yang itu. Ada penanggung jawab yang infrastruktur, yang saluran. Ada penanggung jawab yang housekeeping, yang di ruangan penginapan. Itu semua sudah dikendalikan dan setiap itu ada penanggung jawabnya. Nah, Bapak melihat posisi sekarang saja ya, gitu ya. Artinya untuk mencapai bersih macam-macam itu ya perlu perjuangan juga. Perlu perjuangan. Karena itu harus didukung seluruh masyarakat yang ada di sini juga. Kalau tidak didukung, saya yakin juga teman-teman kerepotan. Termasuk fasilitas untuk lahan, untuk tempat sampah. Itu harus didukung semua. Nah, itu upaya kita. Nah, kebetulan Bapak Ibu, kita juga tahun 2020 kita mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menjadi pelayanan prima. Nah, pelayanan prima itu apa? Bagaimana kita melayani tamu masuk, bagaimana melayani teman-teman yang di bagian lahan, melayani lahan yang betul-betul tertata, rapi. Nah, alhamdulillah tahun 2020 kita sebagai wakil dari kementerian dan mendapatkan pelayanan publik. Nah, ini yang kita upayakan. Nah, ini artinya semua itu harus dibantu warga yang ada di lingkungan Bali ini, termasuk kalau Bapak menginginkan sekolah Bapak begitu, ya harus semua bergerak. Tidak bisa mengandalkan tenaga kontrak tadi, tidak bisa mengandalkan satpam, tidak bisa mengandalkan pimpinan, tidak bisa. Semua warga harus sepakat dan mempunyai komitmen yang sama. Itu Bapak Ibu. Ini saya cerita bukan cerita. Sudah walaupun di kampung bisa mewakili kementerian menjadi pelayan publik. Itu ada buktinya di dalam yang dari Menpan. Itu yang tadi Bapak sampaikan tadi. Ya, ini upaya pendekatannya sosial Pak. Pendekatannya harus sosial. Warga yang di sini untuk sampah, untuk pemotong rumput, untuk housekeeping itu mewakili daerah sekitar di sini. Yang di Bojong, Cijeler itu mewakili. Sehingga dia bertanggung jawab juga. Dengan adanya kantor ini dia bertanggung jawab terhadap. Tapi diberi kewenangan atau diberi tanggung jawab untuk sebagai tenaga kontrak. Gitu Pak. Lalu yang berikutnya tentang teaching factory. Memang sampai sekarang tantangan teaching factory itu macam-macam Pak. Kalau Bapak Ibu belum BLU, ini nanti saya ngomong pahitnya dulu. Nanti kalau hasilnya hanya sedikit nggak masalah. Kalau hasilnya banyak nanti dimasalahkan. Kalau belum BLU Pak.
tolong kalau bisa didorong SMK kita itu Badan Layanan Umum Daerah, BLUD. Saya memberi contoh SMK Kalimantan Timur. Itu waktu nanam kelapa sawit yang 10 hektar, waktu nanam nggak masalah, Pak. Setelah panen dimasalahkan. Saya bukan nakut-nakutin, memang orientasi SMK itu harus ke BLUD. Teaching Factory harus digerakkan ke BLUD. Tetapi kalau kecil-kecil nggak masalah, karena hasilnya kan nggak banyak. Kalau hasilnya banyak itu biasanya itu nanti ada LSM, ada kepolisian atau aparat-aparat yang sering menanyakan, ini tanah negara ini, duitnya kemana? Ini saya ngomong baiknya karena ada pengalaman di Kalimantan Timur, di Pak Ujang dulu, Pak Ujang namanya, Tanah Grogot, Tanah Grogot. Jadi sepengetahuan kami ya Bapak-bapak, bahwa untuk pembibitan karet yang dilakukan secara vegetatif, kami melakukannya secara okulasi, Bapak ya, secara okulasi. Itu yang pertama. Terus untuk masalah TEFA ini kebetulan memang kami artinya dari sekian pengajuan TEFA dari beberapa unit pengembangan, salah satunya adalah untuk yang TEFA-nya produksi mencapai ke hal tersebut. Ini kita memang harus mempunyai ini dulu. Yang pertama kita harus mempunyai nanti setelah kita berproduksi itu mitra yang akan kita jadikan mitra, misalkan Dudika atau Iduka, itu harus kita tentukan dulu Idukanya atau Dudikanya, gitu ya, supaya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mul tentang masalah kelapa sawit, setelah panen mau seperti apa, gitu kan. Nah, setelah kita jadi, misalkan ya, karena di sini ada produksi pengolahan kopi, berarti memasarkannya adalah salah satunya ke Iduka atau ke Dudika, gitu ya. Itu salah satu. Tetapi kita juga bisa memproduksi untuk di sekitaran kita, ya, di masyarakat di sekitar kita, atau juga di lingkungan kita, Tapi yang terpenting adalah kita harus punya dulu Iduka atau mitra ya, yang akan bekerja sama dengan TEFA yang akan kita lakukan. Barangkali itu untuk yang TEFA. Kalau yang untuk hidroponik yang lebih kompeten nanti Pak Ari. Silakan Pak Ari yang hidroponik. Bila nanti memang ingin Bapak-bapak dan Ibu sekalian ingin melihat langsung, insya Allah ada kami hidroponik yang sudah coba kami kembangkan dan coba kami terus gulirkan. Itu sejak tahun 2018 itu kita mencoba komoditas melon. Tiap periodenya coba kita gonta-ganti varietasnya dan jenis, sehingga kita bisa tahu untuk suhu dan kondisi cuaca. Bisa kita ini ada paparan dari yang Ibu Etik, biar kita lihat dulu ya. Nanti ini sebagai gambaran dari beberapa kegiatan dari perkebunan dan kehutanan yang ada di lembaga kita. Mungkin kita saksikan dulu ya. Enggak. Atau pengetahuan yang bisa kami share di dalam kami melakukan kegiatan sehari-hari. Ini untuk yang perkebunan. Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa wahana praktik yang bisa kita lakukan. Di belakang sini Bapak dan Ibu bisa melihat ada greenhouse ya. Di belakang ada greenhouse, itu adalah greenhouse pembibitan. Di dalam greenhouse itu ada berbagai macam pembibitan yang kita lakukan. Salah satunya karet, ada juga kopi, ada juga kakao, ada juga vanili,
kemudian ada juga lada, gitu ya. Nah ini salah satu greenhouse. Kita juga mempunyai tanaman karet. Ada beberapa tanaman karet yang kita lakukan kegiatan selain untuk pengembangan, bisa dilakukan untuk kegiatan magang. Ini salah satu magang siswa, ya. Kemudian juga kita mempunyai luasan sekitar 5.000 meter persegi, sekitar 333 tanaman, ya. Ada beberapa lokasi, memang tidak di satu lokasi. Ini karet. Untuk yang berikutnya, kita juga punya kelapa sawit. Kelapa sawit kita mempunyai 2 hektar. Ada di belakang Bapak dan Ibu. Ya, ini tanamannya sekitar 290 tanaman, ya. Ini juga bisa digunakan untuk prakering dan diklat, ya, bisa dipakai untuk kunjungan. Kemudian ada juga kakao, ya. Kebetulan di Bulukumba ada karet dan ada kakao, ya. Nah, sawit juga ada, ya. Ya. Kakao kita luasannya itu juga sekitar 2000